terlihat dari polling yang for the time being untuk sementara waktu sudah diikuti oleh puluhan ribu orang dengan kesimpulan mayoritas hampir 90%, 89% mengatakan tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Bareskrim. Pertanyaannya adalah, apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? 56 kilo yang voting atau 56 ribu, yang percaya itu cuma 7% saja. Yang tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3%. Nah ini reflect ya, the society's aspiration. Wah, Anda kan sakit hati. Masa ada puluhan ribu orang yang sakit hati? Yang benar aja ya. Mereka kan rasional objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, saya tidak tahu kemana saja orang-orang ini. Kelihatannya mereka rapat dengan serius ya untuk menanggapi perkembangan yang ada. Tapi ada hal yang menarik sobat RH sekalian. Apa itu hal yang menariknya? Hal yang menariknya adalah kita sudah dapat jawaban bahwa ijazah Jokowi yang asli itu, kata Bareskrim, adalah ijazah yang diupload oleh Dian Sandi, yang sudah diteliti oleh Roy Suryo dan Rismond Sianipar, dan yang telah dibandingkan oleh mystery guest kita. Jadi sesungguhnya disitulah letak masalahnya. Ijazah itu bermasalah sepanjang subjek itu yang diupload Sandi. Dan ternyata memang iya. Makanya Sandi datang ke Solo untuk meminta maaf. Tidak bermaksud mempermalukan. Karena dia mengupload foto yang kemudian dijadikan objek penelitian oleh Rismond dan kawan-kawan atau Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi di sisi lain dia bangga. Karena dinyatakan itu sebagai ijazah so-called asli. Tapi remains questionable. Apakah keterangan Rismond itu mau diabaikan begitu saja walaupun tidak diminta ya? Apakah pernyataan Roy Suryo selama ini dan Dr. Tifa diabaikan begitu saja? Apakah tidak ada ahli yang menerangkan soal apa yang mereka lakukan yang bisa dikatakan memberikan kesimpulan yang berbeda dengan apa yang dikatakan Bareskrim? Saya tidak tahu, tetapi hasil seperti ini kita sudah bisa bayangkan, sudah duga. Jadi tidak ada kejutan sesungguhnya. Nggak ada kejutan, no surprise at all. Karena kita sudah tahu bahwa Bareskrim pasti akan menjadi penyelamat, ya, savior of Jokowi dalam hal kasus ijazah, dugaan ijazah palsu ini. Oke, coba kita lihat apa yang ditulis oleh Rizal Fadila. Saya berusaha menghubunginya via WhatsApp, tapi sepertinya tidak menjawab. Tapi entah kalau dihubungin langsung melalui telepon ya, apakah beliau akan menjawab atau tidak. Tetapi apa yang dia tuliskan menarik ya untuk menjadi bahan refleksi atau bahan perenungan atau apalah untuk langkah-langkah selanjutnya. Ada 7 poin yang dituliskan oleh Rizal Fadila.
tanggapan atas Bareskrim M. Rizal Fadila, Wakil Ketua TPUA ya. He declares that he is Vice President of TPUA ya. Tim pembela ulama dan aktivis. Coba kita bacakan ya. Tanggapan atas Bareskrim M. Rizal Fadila, Wakil Ketua TPUA. 1. Perlu pendalaman dan pengkajian atas hasil uji forensik Bareskrim Mabespori sehingga dapat diajukan keberatan-keberatannya. Oke. Gelar perkara untuk sampai penghentian penyelidikan hanya bersifat internal. Semestinya melibatkan banyak pihak termasuk pengadu dalam kurung Dumas dan ahli. Layak hadir ahli diajukan TPUA seperti Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismond dan lainnya. 3. Perlu transparansi hasil uji kertas lembar pengesahan maupun isi skripsi, termasuk tanda tangan dan nama pembimbing utama Profesor Ahmad Sumitro. Uji tinta mesti terurai secara saintifik, demikian juga dengan uraian uji teknologi. Teman kuliah pembanding siapa saja serta jaminan keaslian ijazah pembanding untuk konklusi identik. Bagaimana penjelasan dengan foto ijazah Jokowi dan stempel yang tidak utuh? 5. Jika sudah dinyatakan asli, sesungguhnya Bareskrim layak untuk mempublikasikan ijazah asli tersebut dan terbuka untuk uji apapun di dalam dan luar negeri. Demikian juga dengan Jokowi secara percaya diri memperlihatkan ke depan publik. Sudah tidak berdalih hanya perintah pengadilan lagi, ijazah jangan nongol lalu sembunyi lagi. 6. Mengingat tidak ada unsur pidana, maka perdata yang sedang berjalan mesti diikuti dan ditunggu hasilnya. Perbuatan melawan hukum PMH-nya pengumuman Bareskrim untuk menetapkan asli belum final putusan pengadilan yang berwenang. Pihak pengadu dan pihak lain hendaknya diberikan akses langsung untuk mendapat informasi proses dan detail hasil uji forensik Bareskrim Mabespori. Ya, sobat era sekalian, itu tanggapan Rizal Fadila ya. Jadi secara umum ya memang harusnya tidak sembarangan. Harus ada transparansi, kan saya bilang. Hasilnya harus bisa transparan, akuntabel, dan berintegritas. Nah, bagaimana kita misalnya menganggap itu transparan kalau ijazah aslinya sendiri tidak pernah dipamerkan? Takut ya? Mungkin saja. Karena kalau ijazah aslinya yang dipamerkan, apalagi di big screen, ya ditangkap oleh orang seperti Rismond, wah bahaya juga. Nanti diurai sama dia ya. Karena kalau warna itu jauh lebih gampang mengurainya ketimbang yang fotokopian. Nah, ini juga yang barangkali menjadi kekhawatiran orang-orang yang mengatakan ijazah itu asli. Kalau memang asli, ya betul kata Rizal Fadila, santai bro, ya mau dibawa ke forum apapun santai, mau forum domestik silakan, mau forum internasional silakan. Jadi tidak perlu khawatir, no worry at all, ya. Kenapa? Karena ya ijazahnya asli, ngapain takut? Maka kita akan mengatakan ijazah asli Pak Jokowi harus diuji. Ya, kita harus percaya Bareskrim bahwa ijazah itu asli sampai dibuktikan sebaliknya. Karena itu harus ada ruang untuk membuktikan sebaliknya. Setidak-tidaknya diundang pula ahli lain untuk ikut menguji, tidak hanya Bareskrim. Masalah di Bareskrim bukan masalah kemampuan atau alatnya rendah, bukan. Masalahnya adalah trust ya. Kita udah bilang many times, trust, kepercayaan. Orang tidak percaya dengan Bareskrim, dan ketidakpercayaan itu paling tidak ya, nggak bisa kita gebiah uya semuanya bakal tidak percaya. Paling tidak tercermin dalam polling yang diadakan oleh RH Channel. Sejauh ini sudah 55.000 yang voting, dan yang percaya naik lah jadi 7%. Kemudian tidak percaya 89%, ragu-ragu 3%. Tampilkan di ini kan ya. Jadi sobat era sekalian, ini kan sesuatu yang kita tidak bisa rekayasa. Tapi mood publiknya itu mengatakan, ini there must be something wrong.
Begitu. Jadi sahabat sekalian, apa yang dilakukan oleh Barreskrim itu belum final harusnya. Apalagi kalau kita bicara tentang pembuktian ijazah palsu atau ijazah asli. Kalau misalnya dikatakan ijazah itu identik, tentu orang tanya identik dengan siapa? Karena misteri guest kita itu sudah menguji dengan ijazah 11.15 dan 11.17 tidak identik. Siapa, ijazah siapa yang kemudian dibandingkan dengan Jokowi? Apakah ijazah yang dibandingkan itu memang betul-betul dicetak pada tahun 85? Kalau dia tidak dicetak tahun 85, ya sudah semua gugur satu gerombolan. Tapi kalau dia betul-betul memang identik dan kemudian mendapatkannya juga sah. Identik itu kan tidak berarti orang akan mendapatkan ijazah itu asli. Kan bisa juga aspal. Maka 11.15, 11.17 akan menjadi ijazah yang mencurigakan karena berbeda sendiri jadinya. Jadi sahabat sekalian, like I said, remains questionable soal ijazah ini. Karena itu udah terbukalah, jangan tertutup, terbukalah. Atau manfaatkan forum-forum yang lebih kredibel untuk dipercaya. Misal pengadilan yang sekarang ini dilakoni oleh Pak Taufik. Kasih kesempatan pihak penggugat untuk membuktikan bahwa karena kan sudah ada kan, oh itu berarti itu yang aslinya kan, karena itu ya tinggal panggil Rismon. Nanti akan bilang wah beda dong, yang digital sama analog, ya bedanya di mana ya? Harus bisa dijelaskan di mana bedanya. Karena kalau ngambilnya persis, ya seperti kita foto cerminan diri kita. Kan nggak mungkin kita hadir in person untuk apapun. Kadang-kadang cuma menampilkan foto doang, ya sudah selesai. Seperti kita live kan, ya orang percaya itu siapa, Al-Katiri kah, Hozinuddin kah, dan lain sebagainya. Oke. Saya mau Rizal Fadila, saya telepon, tetapi rupanya I need take a rest. Frankly speaking ya, soal ijazah ini luar biasa memang. Apalagi tadi saya nengok-nengok bangunan ya. Nanti mudah-mudahan ruang podcast kita bisa berubah ya, mudah-mudahan lah insya Allah ya. Oke Sobat RH sekalian, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Jadi rupanya yang membatasi kita adalah tenaga dan mata. Begitu mulai redup mata, minum kopi dulu ya. Minum kopi dulu. Bismillah. Ini udah gelas kedua, dan sekali gelasnya segini. Waduh, bismillah. Kopi Arabica ya, dari Sipirok. Punya Mbak Siti ini namanya. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian. Oke. Apa yang disampaikan Barreskrim susah untuk dipercaya. Lanjutkan penelitian independen internasional. Oke. Rakyat dipaksa polisi untuk percaya bahwa ijazah Jokowi asli. Pejabat negara sudah jadi pengkhianat rakyat tanpa malu lagi. Asli nanya siapa yang pernah lihat ijazah aslinya Jokowi? Ijazah yang dikatakan Jokowi asli siapa yang pernah lihat? Gak ada yang pernah lihat. Nah tetapi dengan press conference-nya tadi, maka kita bisa pastikan ijazah Jokowi itu ada yang bernomor 1120 yang diupload oleh Dian Sandi Utama, yang diperlihatkan pada saat reuni, yang pernah diperlihatkan juga oleh Sigit Sunarta Dekan Kehutanan. Ya itulah yang asli. Yang oleh Rismon dikatakan tidak identik, yang oleh Rai Suryo juga dianggap bermasalah, termasuk juga Dr. Tifa. Karena itu tetap saja ada dua versi. Versi seberang sono dan versi seberang sini. Nah harusnya penegak hukum yang baik kan rekonsiliasi dua versi ini. Tetapi rupanya penegak hukum memilih menjadi pihak. Jadi seolah-olah Barreskrim melawan ahli seperti Rismon Sianipar ya. Padahal Rismon harusnya bisa dimanfaatkan oleh Barreskrim untuk mengetahui apakah ijazah itu asli atau tidak.
Karena kalau cuma identik kan bisa saja. Yang dibandingkan juga podo masalahnya kan begitu. Lagian juga kenapa tidak diupload yang warna? Apakah kalau yang warna gampang ketahuan kalau ada hal-hal yang nggak wajar ya? Begitu sobat sekalian. Jadi Anda yang pro Jokowi jangan senang dulu karena banyak pertanyaan. Oke, barangkali selamat di penegak hukum, tapi di publik akan susah dijelaskan. Akan susah publik percaya kalau ijazahnya itu asli. Trust me. Makanya refleksinya kan terlihat dari polling yang for the time being untuk sementara waktu sudah diikuti oleh puluhan ribu orang dengan kesimpulan mayoritas hampir 90%, 89% mengatakan tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Bareskrim. Pertanyaannya adalah apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? 56 kilo yang voting atau 56 ribu, yang percaya itu cuma 7% saja. Yang tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3%. Nah ini reflect ya the society's aspiration. Wah, Anda kan sakit hati. Masa ada puluhan ribu orang yang sakit hati? Yang benar aja ya. Mereka kan rasional objektif. Dan lagian juga bikin ini kan nggak didikte. Anda bisa isi apa aja. Apalagi saya memberikan room. Selain percaya tidak percaya, saya kasih room ragu-ragu. Ternyata cuma 3% saja yang ragu-ragu. Jadi sekarang mereka lebih terbuka bahwa ijazah yang diteliti Rismond itulah yang dianggap asli oleh Bareskrim. Yang diupload oleh Dian Sandi Utama, kader PS itulah yang dianggap asli. Yang selama ini beredar lah yang pakai kacamata itulah yang dianggap asli. Kan itu. Tapi at the same time itulah juga persoalannya. Paham ya? Begitu sobat RH sekalian ya. Masa itu aja tidak paham kita. Oke, coba kita bacakan lagi komentar sobat RH sekalian. Oke lah, kita nanti aja ya. Karena saya juga lagi lelah. Salahnya tadi manjat-manjat ya. Jadi cepat lelah jadinya ya. Hasilnya sudah diduga, polisi akan menyatakan asli. Apakah masyarakat percaya? Tentu saja tidak. Polemik ini tidak akan pernah berhenti. Jadi apalagi di ujung keterangan tadi mengatakan, udahlah ini kan masalah apa dia bilang? Masalah sepele atau masalah kecil gitu. Kita bangun bangsa dan negara. Jadi mulai dia gaya Jokowi terakhir kan juga begitu kan, persis sama apa yang dibilang Jokowi ya. Udahlah nanti setelah itu kita apalah seperti ingin memberikan sebuah wejangan yang bijak ya. Mana tadi dia bilang persisnya kurang bermanfaat. Jadi dia bilang kurang bermanfaat soal ijazah itu. Dan mereka sudah mengadakan pendekatan scientific crime investigation. Luar biasa ya. Saya kira yang begini-begini kita dengar juga di waktu kasus Sambo ya. Scientific crime investigation. Tapi orang gak percaya. Tapi karena dikawal oleh Kamarudin. Sampai mati-matian akhirnya Sambo tidak bisa menolak dan mengelak lagi. Terlebih sedikitnya ada perpecahan internal sepertinya. Begitulah bunyinya. Oke, saudara sekalian, coba kita iseng-iseng lah ya, telepon Rizal Fadila. Siapa tahu dia nyambung. Kang Rizal orang baik ya, tidak minta apa-apa. Ya dia hanya ingin bagaimana barang ini jelas ya. Apalagi ya. Kemudian 5% saya tidak percaya soalnya belum ditunjukkan ijazah aslinya. Nah sekarang kan dinyatakan asli, kenapa masih nggak mau liatin ijazahnya? Ya itu a common question ya from the public. Udahlah bro, ya kan? Nih ijazah asli saya sudah dinyatakan oke oleh Bareskrim. Anda mau uji forensik sendiri silahkan. Mau dalam negeri oke, luar negeri oke. Itu baru jantan ya, baru benar. Tapi kalau masih disembunyikan, nantilah tunggu pengadilan, tunggu hakim.
Di sini nggak yakin. Tapi ini bukan soal keyakinan, ini soal pengetahuan. Dan kalau soal pengetahuan, ya Jokowi pasti tahu apakah itu reproduction, apakah itu hadir belakangan, apakah itu memang dari awal memang itulah. Jadi begitu saudara sekalian ya. Kemudian kalau tidak ditunjukkan tetap tidak percaya ya. Kemudian bubarkan Polri, oh enggak dong. Tim independen, bentuk tim independen. Kemudian saya percaya ijazah Mukidi asli, orang stres. Maksudnya apa nih? 100% enggak percaya, hasil forensik Parcok, bubarkan. Oke. Ya saudara sekalian, itu yang bisa saya sharing ya dalam kesempatan ini. Dan nanti tentu kita akan banyak mendengarkan pendapat-pendapat. Tapi for this now ya, tonight saya membutuhkan istirahat sepertinya. Tulang sudah mulai tua, begitu manjat-manjat ya, di tangga yang belum ada anak tangganya, rupanya badan sakit-sakit. Ini kita mesti berpikir ya, bahwa kita mumpung kita masih diberi waktu. Ya, sahabat sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.